selamat hari Minggu. Baik lagi sama aku, Fusatari Gandhi. Podcast, Point of View Podcast. Tempatnya opini kamu. Tepuk tangannya dong guys. Nah, aku bakal ngelanjutin episode-episode sebelumnya nih ya. Kita akan bahas yang lebih dalam lagi nih masih sama teman-teman kita nih. Masih ada Steven, Mima, dan ada Ruth. Kali ini kita bakal bahas tentang cara bertahan ketika kita merantau. Makanya mereka udah sharing nih suka dukanya merantau tuh apa aja. Nah, kita mau tanya nih, untuk dukanya sendiri itu bagaimana cara mereka tuh bertahan untuk mengatasi dukanya mereka ketika mereka merantau. Mungkin aku bakal mulai dari Steven dulu kali ya. Steve, kan kamu kemarin di episode sebelumnya kamu udah cerita nih dukanya kamu saat merantau. Saat itu kamu kayak kangen sama orang tua, terus kalau misalkan kamu lagi sakit itu tuh kamu tuh bingung karena orang tua kamu nggak ada di sana, jadi kamu harus survive sendiri. Nah, bagaimana sih cara kamu mengatasi duka kamu itu, Steve? Yang pasti ke gereja tiap minggu. Kan lagi sakit. Hah? Kan lagi sakit. Oh ya enggak, kalau lagi sakit ya minum obat lah, istirahat Oh lah. iya, oke betul. Iya, terus Ke gereja tiap minggu. iya, Terus? tiap minggu. Terus paling cerita sama teman. Pergi Apa sama yang teman. diceritain sama Hah? teman? Ya tentang masalahnya. Oh, Siapa masalah tahu bisa kamu banyak? bantu. Enggak banyak. Sejauh ini teman kamu membantu? Membantu. Contohnya? Mendengarkan. Menghibur lah. Gimana menghiburnya? Pergi keluar bareng, jalan-jalan. Kemana? Hah? Kemana? Ke ini Burjo, ada Burjo Oh, tuh Burjo. Tempat apa? Kayak tempat Angkringan makan gitu lah, kan, ya tempat angkringan makan. gitu. Oh, dengan itu aja lo udah happy. Iya, Terus apa lagi? denger lagu juga. Lagu apa? Lagu-lagu apa aja? Lagu biasa. Lagu pop. rohani juga didengerin. Iya, di Kan gereja. dia udah ke gereja. Iya. Oke. Denger di gereja kan. Selain itu apa lagi Steve yang biasanya lo lakuin untuk mengatasi duka lo? Misalkan ya kan lo bilang ke gereja, itu benar? Nggak bohong? Benar, tiap minggu kok. Oh, tiap minggu ke gereja, terus cerita sama teman-teman. Ada nggak sih cara yang lo lakuin ketika misalkan teman-teman lo lagi nggak bisa menghibur lo nih, lagi nggak ada buat lo nih. Kalau dari diri lo sendiri tuh gimana sih coping mechanism lo untuk melawan duka lo itu, mengatasinya? Ya itu tadi, denger lagu. Denger lagu aja. Ya, pakai headset, denger lagu, udah gitu. Kalau gitu temennya cowok cewek tuh Steve, yang diajak ngobrol pas curhat gitu. Rame-rame. Rame-rame, oh kayak ini ya, Bareng. kayak bikin talk show gitu ya, lo kumpulin temen lo, terus lo kayak curhat gitu. Apa gimana nih? Ya enggak, ngobrol aja, ngobrol bareng. Ntar yang temen gue punya masalah juga, ntar kita kumpul. Deep talk, Ya, pokoknya saling meringankan aja lah, saling menghibur. Adu nasib gitu ya. Ya, udah sih. Pas lo bilang, gue lagi ini, lo mah seberapa Steve, gue Iya. nih yang lebih berat gitu nggak temen-temen lo? Iya. Tampar aja temen lo ya gitu. Oke, berarti kalau misalnya Steven berarti ke gereja, sharing sama teman, jalan-jalan ke Burjo, cukup ini ya, cukup murah ya cara dia membahagiakan dirinya ya, cukup dengan Burjo aja. Kalau Ruth gimana tuh Ruth? Kalau misalnya kamu lagi duka tuh kamu apa sih yang kamu lakuin sebagai coping mechanism kamu? Kalau lagi duka ya, biasanya aku lebih sering mendem sendiri sih di kosan. Jadi misalkan kayak habis sedih, nangis gitu ya udah tidur. Habis itu makan, ya gitu-gitu aja sih. Kalau misalkan lagi dukanya lagi di luar ya cerita ke temen kan, mau nggak mau cerita terus yaudah yuk pergi gitu, jalan-jalan, refreshing, healing gitu-gitu aja sih Kak. Jalannya ke tempat anda dekat kosan kamu tadi itu kamu ceritain? Enggak dong, ke mall. Sama mall. Atau nggak kayak diajak makan, minum yang manis-manis gitu kan, naikin mood kan gitu. Oh, ditraktir nggak tuh sama teman kamu? Enggak dong, tetap bayar masing-masing. Oh, berarti teman kamu kurang menghibur itu. Kalau gitu. Terus kalau misalkan kamu lagi sedih kayak gitu, kamu cerita nggak sih ke orang tua kamu kadang-kadang itu kamu telepon gitu? Kalau masalah akademik aku cerita sama mama papa, pasti misalkan lagi stres banget nih, lagi ngerjain tugas atau misalkan lagi banyak laporan-laporan yang mau dikerjain gitu kan, itu aku cerita. Tapi kalau misalkan kayak masalah pertemanan, masalah pribadi, personal gitu, ya apa ya, lebih ke pendem diri sendiri aja sih Kak. Cinta gitu? Cinta lagi enggak sih, lagi enggak. Oh, lagi enggak, berarti sebenarnya sebelumnya ada ya, Ya, sekarang lagi enggak. enggak. Oke. Sama kakak kelas? Enggak. Enggak. Atau sama tukang parkir yang di tempat seberang kosan Oh, kamu? itu juga lebih enggak lagi. Nggak lagi. Lebih enggak lagi. Enggak lagi, berarti Enggak. pernah? Oh iya pernah. Wah, tolong ya nih pertua anaknya, mungkin bisa disuruh pulang lebih cepat aja kali ya. Berarti kalau misalnya kalau gitu, berarti mengatasi duka kalian biasanya nongkrong aja kali ya? Biar lupa kali ya sama masalahnya ya, sama Karena kalau tidur sendiri kan, kali ya. kalau sendiri kan kayak pikiran tuh suka kemana-mana, overthinking jauh gitu kan. Kalau sama teman-teman kan ya happy-happy, jadi kayak seketika ngelupain masalah gitu.
Jadi mencari jalan pintas ya. Kalau Mima gimana Mim? Kalau aku kadang nelpon mama, karena kan kayak enak aja gitu kalau habis nelpon mama, meskipun habis nelpon ntar marah-marah. Kayak, masa kamu nggak bisa ngatasinnya sendiri gitu? Ya nggak bisa mah, makanya transfer gitu dong. Kalau aku cara ngatasin duka aku pergi. Karena kan di Bali kan terkenal dengan pantai. Jadi aku ke pantai, jalan-jalan gitu, ngeliat sunset gitu. Anak senja banget Iya, ya. anak senja banget. Terus di pantai kamu ngapain? Ngeliatin orang berenang, ngeliatin bule, jalan-jalan gitu. Terus kata gue, boleh juga Sabi nih, ganteng gitu. Iya. Itu bikin kamu seneng? Iyalah. Selain ke pantai, kamu ngapain lagi, Mim? Cerita sama teman-teman kayak, Tadi kata kamu mau punya teman di Bali. aku gak punya teman Kak, tapi gimana lagi ya, ada teman tapi ya muka dua semua, cerita aja. Yang penting udah cerita gitu, mau didengerin apa enggak itu urusan dia, yang penting aku udah lega nih cerita sama mereka gitu. Tapi kamu ke pantai nggak ini kan? Nggak tiba-tiba kamu ngambang di situ kan? Enggak lah, aku cuma duduk ngeliatin orang jalan-jalan gitu. Ya udah habis itu pulang. Beli makan nggak di sana? Beli, namanya ote-ote, kalau di Bali namanya ote-ote. Bakwan ya? Iya. Ote-ote apa tuh? Bakwan. Oh, namanya bakwan tuh ote-ote. Isinya Iya. sama kayak di sini? Sama. Cuman wortel yang tipis kayak kehidupan kita Iya. itu. Gitu doang. Terus nanti Sama bawang goreng. lihat sunset sambil duduk, terus kalau sunsetnya udah hilang, pulang deh ke rumah. Gitu. Agak kurang kerja aja, saya mendingan tidur di rumah dari sunset. Oke, kalau misalkan, nah kalau menurut ini biasanya tuh kan, kalau tadi kan cerita nih, masalah akademik, kalau misalkan nih, kalian kan pasti kan dapat bulanan ya dari orang tua kalian. Gimana cara kalian tuh mengatasi kalau bulanan kalian tuh udah habis? Kan kadang-kadang nggak mungkin dong kalian minta-minta terus. Manajemen keuangan kalian tuh gimana nih? Apakah kalian itu kalau habis uangnya langsung telepon orang tua kalian, atau kalian tuh cari cara lain nih? Gimana caranya biar gue itu bisa survive sampai bulanan gue tuh udah ditransfer lagi dan tanpa minta? Kalau Mima gimana? Kalau aku biasanya kalau udah habis banget aku minta abang. Karena kalau aku minta mama marah-marah. Duit mulu gitu. Tapi aku bisa memanage uang. Aku dalam sebulan aja, aku satu hari nggak bisa cuma 30.000 habis. Bisa satu hari, bisa. Oh, aku sering lihat sih di story-nya Mima tuh masak soalnya. Iya, aku suka banget masak. Meskipun aku nggak makan itu masakan, tapi aku suka masak. Terus ngapain masak Mima kalau nggak Karena aku suka banget masak. Karena aku kalau udah masak, lihat makanan yang aku masak tuh aku udah enak duluan. Jadi kalau misalkan aku masak, ntar aku nelfon Ruben, Ben gue masak, lu ke kos ya makan gitu. Ruben siapa Ruben? Ah, Ruben yang tadi itu. Jadi kamu masak tuh untuk Ruben? Iya. Udah kayak istrinya, kamu romantis banget. Jadi 30.000 tuh kamu makan apa biasanya tuh Mim? Pagi-pagi, jadi tuh aku tuh nggak jarang banget makan nasi Kak. Jadi makan nasi cuma satu hari sekali. Ya itu doang. Makan nasi, sore, udah. Ya pakai apa? Mas nasi doang? 30.000 tuh nasi Kalau di doang? Bali tuh namanya ada babi guling. Jadi babi guling tuh cuma 10.000 dapat babi, dapat nasi. Kayak udah kenyang Jadi banget. pagi, siang, sore, malam babi guling mulu. Kalau lagi pengen, kalau enggak makannya bakso gitu. Kalau di Bali berarti hitungannya jajanannya tuh masih murah ya Mim? Masih murah, di sana masih murah, masih worth it banget lah buat anak kos di sana. 30.000 tuh sekali makan dalam sehari atau berapa kali kamu makan sehari nih? Aku sehari cuma makan sekali. Jadi kan kadang kalau misalkan ke kampus gitu kan suka jajan kan. Jadi pokoknya aku tuh sehari nggak boleh lebih dari 50.000. Itu udah sama ongkos berarti? Aku ke kampus jalan. Oh deket banget dong Deket berarti? banget. Hemat ya Mima ya 30.000. Berarti kamu nggak pernah dong kehabisan uang bulanan dong kalau cuma 30.000? Aku nggak pernah kehabisan duit. Terus kalau kayak untuk spend kamu untuk nongkrong, main gitu alokasinya gimana? Aku nggak pernah nongkrong Kak. Nggak pernah nongkrong? Enggak, kalau di Bali itu kan kalau nongkrong juga ke pantai-pantai ya kali cuman bayar parkir 5.000 udah. Ya lu mending lu di pantai aja deh, terus Mim ngepang-ngepangin anak. Mending gitu Mim, cari kerjaan, ngepang. Nato. Bisa kalau ngepang apa? Nato. Nato. Dapat duit nih. Dapet duit Mim. Kuliah aja stres apalagi kerja. Pijat, Aduh. pijitin bule-bule, kan dapet duit. Aduh, nggak deh, Kak. Stres mulu hidup lo Mim. Anak muda nih stres. Anak muda jangan stres. Biasalah mahasiswa baru. Biasalah mahasiswa baru katanya. Kalau kamu Steve gimana Steve? Manajemen keuangan kamu? Manajemen keuangan sejauh ini sih nggak pernah habis yang bulanannya. Gak pernah habis, jadi selalu ada terus. Selalu ada, selalu cukup. Jadi selalu minta tuh pasti pas akhir bulan baru minta. Nggak pernah kayak di tengah-tengah gitu. Oh, jadi mintanya memang pas waktunya udah harus Ya, dikirim. emang udah waktunya. Emang kamu di sana pengeluarannya gimana Steve? Ya dengan makan 2 kali sehari Burjo terus tiap hari? bisa di sana bisa makan tuh cuma 8.000 juga dapat. Apaan tuh? Nasi rames. Nasi rames isinya Ya apa? dia kayak nasi uduk gitu, cuma beda pakai nasi putih aja. Isinya Itu kayak nasi uduk, ada tempe orek, ada bihun, pagi, siang, sore, malam kadang itu? ada sayurnya. Enggak. Kalau misalkan kamu kan bilang nasi rames, biasanya kamu makan paling mahal tuh apa sih?
di paling Semarang? mahal. Yang menurut kamu paling mahal banget? Nasi bebek mahal. Berapa tuh? Nyampe 20-an bisa. 20.000. Oke. Berarti Steven hemat banget ya. Sangat hemat. Sangat hemat. Terus kamu uangnya tuh buat apa, Steve, kalau di sana? Buat jalan-jalan. Kemana? Kadang kemarin kayak ke Jogja, Sama naik siapa? motoran ke Jogja. Sama teman-teman lah. Temen-temennya berapa? Ada 2-3 motor. Oh, 3 motor. Iya. Itu cowok-cowok? Cowok. Semuanya? Enggak. Enggak. Kan ada. Oh, kan ada. Terus kamu boncengnya, yang kamu boncengin cowok cewek? Temen. Iya, cowok Iya, cewek. temen cewek ada. Oh, 3 cewek 3 cowok lah ya. triple, Iya. couple ya. Terus berarti kamu lebih banyak spend uang kamu tuh kalau misalkan kamu ada special occasion ya kayak mau nongkrong atau mau liburan gitu. Iya, buat liburan. Ya, Emang buat sejauh ini udah nongkrong. liburan kemana aja selain ke Jogja? Kemana ya? Ke Salatiga, ke Jepara. Oh, sering ya. Iya, berapa kali lah. Sama temen cewek yang dibonceng itu juga? Enggak, beda-beda. Oh, ceweknya beda-beda. Enggak, temen cowok juga ada bonceng. Nah, tadi kan kamu cerita tuh kamu udah liburan ke Jogja, Salatiga, dan lain-lain. Itu apa sih kamu dapetin, Steve, selama liburan itu? Ya pastinya refreshing, jalan-jalan, kayak buat ngalangin stres aja. Jadi cewek yang kamu bonceng itu salah satu faktor penghilang stres dan refreshing kamu nggak sih? Enggak, jalan-jalannya. Kan jalan-jalannya. tujuan utama jalan-jalan. Sama cewek itu kan? Enggak, bareng-bareng sama teman. Niatnya Tapi sih cewek itu gitu. teman juga kan? Iya. Oke. Teman kok. Sekalian. Sekalian, kan ibaratnya sambil menyelam minum air. Iya benar. Iya. Iyain ya. Oke. Nah, Kalau Ruth, apa? Kalau Ruth gimana Ruth? Kamu cara ngatur keuangan kamu di sana? Surabaya tuh masih, tadi kan Mima sama Steven bilang mereka murah-murah nih. Surabaya murah nggak sih? Surabaya tuh hampir 11-12 sama Jakarta, Kak. Mahal Standar banget. sekali makan tuh 15.000. Itu makan apa sih kalian? Lumayan ya. Iya lumayan, kan tadi Steven bilang 8.000 kan. Itu kalau di aku tuh gak dapet gitu, maksudnya ya memang di lingkungan kampus memang standar makannya 15.000, paling-paling 13.000 lah paling-paling, itu pun nasi ayam geprek gitu-gitu kan. Jadi ya cara aku memanage uang itu memang kan papa tuh ngasih uang bulanan, kalau tadi Mima kan dia bilang 1 bulan bisa berkali-kali atau dia tergantung kapan habis minta gitu kan. Kalau aku memang dalam 1 bulan ya udah sekali, itu uang mau kamu apain terserah, yang penting cukup gitu kan. Jadi memang berat kan buat aku dengan megang uang segitu. Di awal pasti kan pengen foya-foya, tapi di akhir kan kayak udah melarat, kayak udah pusing gitu kan, gak ada duit Udah tinggal gitu. minum air sama promak doang. Iya, biar gak sakit mah gitu kan. Tapi aku biasanya kalau dari aku sendiri kalau ngatur keuangan itu aku punya satu aplikasi memang buat aku catat pengeluaran aku. Ini kita nggak di-endorse ya aplikasinya ya guys. Aku catat semua pengeluaran aku dari ongkos aku berapa, beli sampai ke kuota HP pun aku catat di situ. Jadi aku tahu uang aku tuh sebenarnya persentasenya lebih banyak keluar kemana sih, entah ke makan atau ke foya-foya hal di luar kampus gitu-gitu. Jadi pas udah pertengahan bulan aku lihat uang aku sekiranya udah mulai agak ini nggak cukup nih, gue 15 hari lagi gitu, aku baru mulai menghemat di situ. Menghemat ya misalkan makannya jangan yang terlalu mewah-mewah lah, yang standar 13.000 gitu. Atau pergi ke tempat seberang kosan. Waduh, ya nggak kan? gitu dong. Atau kayak apa ya, kurang-kurangin main. Tapi kalau aku sebenarnya main jarang sih, main jarang. Cuman kalau kayak mau TS atau mau ada kuis gitu-gitu, memang belajar bareng teman tuh pasti di luar, nggak mungkin di kos. Di kos tuh hawanya nggak enak buat belajar gitu kak. Jadi memang selalu di luar kayak di kafe atau di apa ya kedai-kedai biasa aja gitu. Itu Kan lumayan ya. itu pengeluaran juga kan pasti kan. Minimal kalau di kafe minum 50.000 nggak kemana kan ya sebenarnya. Ya 30 sampai 50 lah gitu. Jadi Berarti kalau di Surabaya itu masih kayak Jakarta ya? masih kayak Jakarta, coffee shopnya juga ya 11-12 sama Jakarta, standar minuman 20-40 gitu. Jadi ya nggak ada hemat-hematnya. Tapi pernah nggak sih kamu, nanti kamu udah manage nih, soalnya kayak adik aku juga dia punya Excel sendiri gitu loh, pengeluaran dan pengeluaran dan penerimaan, kayak aku nggak pernah begitu. Nah itu kalau misalnya tiba-tiba nih kamu tuh lagi lagi nggak bisa ngontrol diri kamu nih di tengah-tengah tuh abis dan kamu emang harus minta, pernah nggak sih ada momen itu? Oh pernah, kayak waktu itu udah tanggal 20-an itu kan udah mulai seret kan. Terus misalkan papa kan kalau lagi video call suka nanya gimana keuangan aman gak gitu kan. Kalau aku selalu jawab nggak aman. Iya, misalkan kadang kan aku suka bilang kayak aman, padahal mati aduh gue gak aman gitu kan. Tapi Jujur dong iya, harusnya. aku kadang-kadang jujur ke kakak, misalkan bilang kan kak, kayak kemarin mau beli tiket konser nontonnya gitu kan. Kak mau nonton festival ini gitu kan, tapi uangnya boleh nggak pinjem dulu gitu. Jadi kayak aku nggak ngomong ke papa, cuma lebih ke mama atau kakak gitu. Lebih nyusahin kakaknya ya? Iya. Adik gue banget. Iya, karena ya Enggak sih, gue sih yang ngutang sama adik gue. Karena dia lebih banyak uangnya. ya kalau aku balik kan, jadi aku ya ngechat kakak aja gitu. Terus misalkan kan kakak juga suka
nanyain deh mau jajan nggak gitu. Oh mau Ya gitu. ampun, aku gak pernah nanyain adik aku dari Sama aku juga gak pernah. Kayak deh mau jajan nggak, sana pesen ntar aku bayar gitu-gitu. Ya ampun, kamu kakaknya baik banget, Ruth. Kalau aku nggak pernah. Kalau aku selalu, Nas tolong transferin gue duit sekarang ya. Oh tapi pernah sebelum tanggal 31 itu udah dari tanggal 28 tuh udah miris, udah melarat banget lah hidup. Jadi ya kayak apa makan tuh super bubur, Indomie, gitu loh. Pop mie. Iya kan lumayan mengenyangkan kan. Super bubur lumayan sih. Super bubur terus iya, kenyang. kenyang, iya bener kan, itu super bubur. Ya, itu udah sedih banget lah, tapi kan kayak gengsi juga buat ngomong kan, buat minta tuh kadang-kadang aku masih gengsi. Aduh, kalau Jadi aku aku- kalau minta nggak ada harga diri Jadi aku lagi. ya udah gitu. Terus kadang teman-teman juga untungnya baik kan kayak. Jadi kita tuh kalau sama-sama geng ada duit suka saling nanyain gitu loh kayak. Teman-teman kamu boleh nggak jadi teman-teman aku? Gue lagi gak ada duit nih, gue beli ngutang nggak atau kayak gitu kan. Ntar aku ngutang hari ini, besoknya dia ngutang. Jadi kayak memang gak pernah perhitungan masalah duit gitu. Jadi kan kayak mini pinjol gitu lah ya. Saling melengkapi banget Saling ya. pinjol Iya. tanpa KTP gitu. Kalau misalkan aku deh, biasa tuh kan kita dikasih bulanan nih. Bulanan itu tuh biasa tuh emang kayak pure jajan doang, atau kan langsung dikasih ini ya, udah sama kos, listrik, terus sama jajan gitu. Atau kalian terpisah sendiri. Jadi kayak kalau kayak adik aku kalian ngekos. Kalau untuk kosnya tuh mama papa aku tuh biasanya langsung bayar nih ke kosannya. Jadi apa yang dia terima tuh memang pure kayak bensin, jajan, atau misalkan dia ada kebutuhan beli alat tulis. Nah kalau kalian tuh gimana? Soalnya kan kayaknya kalau misalnya langsung dikasih blok sekian untuk semuanya tuh bisa lebih susah tuh kontrolnya. Karena kan merasa kayak, "Cir, gue kaya banget nih," gitu kan. Apa ya, kalau aku dari awal bulan memang udah langsung blok semuanya. Mau buat apa kosan, listrik, skincare, alat-alat mandi, semua itu udah di situ semua. Jadi memang kan tadi aku bilang di awal-awal kayak masih banyak duit gitu kan. Pas di akhir-akhir kayak udah sedih banget sih nggak ada duit gitu. Karena memang aku dari awal udah semuanya udah all in di situ di awal. Atau repot sih. Itu repot kan. Itu repot memang. banget. Makanya aku bikin catatan pengeluaran itu. Kalau adik aku juga punya catatan pengeluaran, tapi catatannya tuh utang aku berapa udah bener. Sumpah dia punya Excelnya, ini utang Sela, utang mama. Jadi dia yang kayaknya paling banyak duit memang. Aku juga bingung gitu. Kalau Mima gimana Mim? Kamu gitu juga all in atau kamu yang ditransfer jajannya aja? Kalau aku kan dari beasiswa kak. Nah, terus? Aku kan beasiswa. Jadi kalau misalkan uang beasiswa aku kan aku dapat beasiswa 5 ke atas kan. Uang dapat pure bener-bener 5 gitu kan. Jadi mama tuh kalau misalkan aku udah habis banget nih uang dari pemerintah baru minta. Kalau enggak minta. Oh, oke. Jadi beasiswa kamu tuh include kayak uang ke kampus, terus sama living cost juga di situ? Iya. Wah, enak banget. Jadi mama tuh kalau misalkan udah bener-bener habis banget uang beasiswa baru aku minta. Kalau enggak selama aku masih megang duit itu aku nggak sama sekali nggak minta uang sampai 1 semester. Tapi kosan di Surabaya mahal nggak sih, Ruth? Lumayan. Kamu berapa? Waduh, di spill nih. Nggak apa-apa kan, Oh, iya. sharing. Betul ada teman-temannya mau kuliah di Surabaya, 1.350.000. itu pakai AC? Pakai AC kalau di dalam belum listrik. Iya, bisa listrik sekarang pada terpisah sih, soalnya kalau nggak boncos sih. Iya benar tuh. Listrik ya. Tapi adekku murah sih, adekku 9 sejuta. Listrik paling Udah semuanya. sebulan murah 150. Murah loh itu di Bandung. Bogor. Oh iya, Bogor. Karena dia waktu itu ngekos sebelum kosnya jadi. Jadi kayak kosan bener-bener baru kan biasanya dia ada kayak lebih murahnya gitu loh. Tapi kalau yang lainnya kayaknya gak semurah itu sih. Kalau Mima berarti kosan di Bali juga harganya masih oke. 1 jutaan kak. 1 Itu juta. fasilitasnya udah oke. Air, listrik bayar masing-masing. Cuman kayak kamar gitu dong 1 juta. Nggak pakai AC. Berarti hitungannya mahal sih kalau di Bali. Iya emang mahal. Tapi nggak panas kan? Wah, Bali panas banget. Apa kok Dan ntar kamu telepon siang? Ruben, tolong kipasin aku dong gitu. Ya, nanti aku telepon dia. Kalau Steven gimana Steve? Biasanya bulanannya tuh langsung kayak all in atau cuma buat jajan kamu doang? Bulanannya all in. Jadi ya pasti buat bayar kos doang sama uang bulanan. Udah 2 itu doang. Bensin juga udah include di situ berarti? Bensin tuh di situ. Paling kayak biaya-biaya yang lumayan gede keluarnya baru minta. Kayak contohnya misalnya servis motor. Itu kan sekali keluar gede tuh. Jadi kalau dari bulanan habis doang tuh buat servis motor. Emang servis motor tuh ngapain Steve? Motor di servis. Ya gue tahu motor di servis apa Iya, apa kendalanya? Contohnya yang menurut Iya. tuh kayak ih mahal banget sih servisnya gitu. Banyak. Tambal Ya, ban kalau- juga termaksud. Iya, Mbak. Enggak, tambal ban enggak. Terus? Di servis ganti oli, biar servis CVT gitu-gitu. Apa tuh CVT? Ya kan nggak ngerti kan. Makanya udah servis motor. Gitu. Oke. Terus kamu pernah nggak sih kayak uangnya habis di tengah-tengah gitu, terus minta langsung?
Kalau mah aku nggak punya uang. Nggak pernah, habis itu nggak pernah. Karena Iya, kalau makanya 8.000 biaya tidak terduga gitu minta. Apa? Biaya tidak terduga. Oh, itu Kayak minta. yang gede-gede yang keluar Selain yang servis gede tuh. motor, biaya yang tidak terduga lainnya itu apa? Apa ya, terakhir beli helm karena hilang. Karena helmnya Itu hilang. tidak terduga kan? Tidak terduga banget. Tak terduga dan apes. Iya, lagi apes. Tapi sejauh ini kalau all in itu nggak susah ngaturnya. Kamu juga kayak Ruth nggak punya aplikasi atau kayak Excel sendiri gitu buat ngitung pengeluaran sama penerimaan? Gak ada. Punya tapi nggak yang serumit itu, nggak yang tiap kegiatan dicatat gitu, enggak. Biasanya kamu catat kegiatan apa? Liburan sama liburan boncengan sama cewek itu dicatat dong. Paling nyatat kayak pengeluaran pemasukan per bulan aja, sisa berapa, lebihnya berapa. Bisa ada lebihnya ya. Sama nyatat utang orang. Utang orang. Iya lagi. Terus tapi kalian di sana ada nggak sih kayak kegiatan yang kalian lakuin tuh buat nambah-nambah jajan kalian? Enggak. Kamu ada nggak Ruth? Misalkan kayak, aku bisa desain nih, aku bantuin acara organisasi mana nih desain, terus aku kayak dapat fee gitu. Ada nggak sih kalian ngelakuin itu? Kalau aku personal nggak ada sih, pribadi nggak ada. Cuman kan aku ikut organisasi jasa olah data dan survei, terus nganalisis gitu-gitu kan dari organisasi prodi namanya Cluster. Nah di situ kalau misalkan kita dapat klien atau kita kerja sama kayak kemarin kerja sama Trans 7 buat survei, itu dapat duit, itu lumayan sih. Itu lumayan buat nambah jajan Iya, nggak lumayan sih? banget. Buat pergi ke tempat seberang kos itu kan. Tolong ya mama papanya Ruth cari tahu seberang kosnya itu ada apa ya. Biar kalian tahu. Nggak cuman. Tapi apa nih sih seberang kos itu tadi disebut-sebut. Terus aku nyesel ngomongnya tadi pas lagi makan. Kalau Mima ada nggak Mim kayak Ruth gitu? Nggak ada. Tapi Mima masih baru sih. Mungkin untuk organisasi butuh proses lagi sih. Kalau Steve? Jarang, tapi kayak beberapa kali ada kayak bantu temen aja. Apa tuh bantu temennya? Maksudnya temen lagi ada proyek apa nih, kayak ngajakin tiba-tiba. Proyek apa? Ya kerjaan apa aja dari teman. Apa aja? Misalnya waktu itu kayak terus ya. butuh data tentang di Semarang, Butuh gitu. apa? Data lalu lintas. Terus? Jadi kayak ngikut temen aja ngitungin itu apa. Lalu lintas di Semarang kayak gimana padatnya. Oh. Itu gitulah. Tapi biasanya kalian bakal banyak banget keluar uang pas kalian skripsi sih. Ya. Itu pasti Iya. sih. Ngeprint dan lain sebagainya. Semangat deh. Atau kalian mau putus aja di semester 6 ini? Gak ada yang tahu. Udah nangis ya. Nah terus aku mana deh, biasanya kalau kalian lagi kesusahan nih, misalkan kayak lagi sedih, terus keuangan kalian lagi goyah nih, itu biasanya kalian lebih memilih, jadi sebenarnya udah cerita sih, curhat ke teman-teman, tapi ada nggak sih momen-momen yang kalian ngerasa kayak, aduh gue nggak bisa cerita ke orang tua, gue nggak bisa cerita ke teman gue, kayak gue mau mengandalkan diri gue sendiri aja deh. Itu pernah nggak sih kalian dalam ngerantau tuh kalian survive dengan cara mengandalkan diri sendiri, dan itu mungkin nggak kalian lakuin? Coba dari Mima deh. Mima sanggup nggak kalau harus survive sendirian, nggak usah minta tolong teman atau orang tua ketika lagi susah? Nggak bisa kak. Aku orangnya nggak bisa mendem sendiri, kayak kalau misalnya lagi susah aku harus cerita, aku harus minta bantuan gitu. Karena Mima makhluk sosial banget ya. Iya, mau sosial banget. Manusia tuh sosial. Jadi Mima kalau misalnya survive sendirian tuh nggak bisa ya? Nggak bisa. Bukan Untuk nggak bisa sekarang. kali. Untuk sekarang belum belum bisa. belum. Tapi pasti peranaan pasti ada momen-momen yang kita kan orang kan nggak pernah akan selalu ada buat kita ya. Iya. Kalau Ruth gimana Ruth? Ada nggak momen yang kayak gitu Ruth? Kan kamu udah semester 6 nih, udah panjang tuh perjalanan kuliah kamu. Survive sendiri ya. Kalau survive sendiri lagi sakit sih benar. Tadi yang kata Mima kan dicerita kalau lagi sakit gimana Mim? Minta bantuan ke Minta bantuan ke orang kan. Iya. Aku juga mau minta bantuan bingung Kak, karena aku sama teman-teman tuh nggak satu kos, lumayan jauh kan. Jadi ya mau nggak mau ya lemes-lemes kayak ayam potong sendirian di kamar gitu, nggak ada bantuan. Dan aku juga sama temen kos nggak deket. Maksudnya kosan aku rame, cuman aku nggak ada teman di kos gitu loh, nggak pernah yang kayak sosialisasi gitu. Jadi kalau lagi sakit ya sendirian, mau jalan ke rumah sakit juga udah nggak sanggup kan, maksudnya naik gojek lagi, naik gokar gitu kan udah keburu. Berarti kamu kejang sendiri. Itu ngapain, mendingan di kosan aja gitu kan, mendingan di kosan tiduran ya sampai sembuh atau kapan gitu. Gak minum obat? Minum obat, kebetulan waktu sebelum kesini nenek udah bungkusin satu pack obat. Jadi kalau obat bisa Halodoc. Endorse Iya. kita ya Halodoc. Ya, kalau survive kalau sakit kayak gitu. Apalagi ya, kayak kalau misalkan masalah pertemanan aja sih, kadang kan di kuliah banyak drama ya, drama banget. pertemanan gitu. Itu gimana tuh, boleh sharing nggak? Drama pertemanan tuh bisa gimana Itu sih? temen aku nonton gimana?
Udahlah jangan baper lah guys. misalkan lagi selek-selekan kan nggak mungkin cerita ke apa ya, mereka juga nggak ngerti ngapain juga cerita ke mereka gitu. Ya udah lagi selek-selekan nggak ngomongan, ya udah diem aja di kosan sendiri. Yang biasanya setiap pulang kampus tuh kayak selalu ke kosan lu ya atau ke kosan gue ya gitu. Jadi ya kalau lagi berantem ya mau nggak mau diem. Terus baikannya gimana tuh Ruth biasanya? Oh, kalau aku sama teman-teman aku kebetulan bukan tipikal yang kayak Sorry gitu. nggak bisa yang kayak maafin gue ya gitu nggak gitu. Jadi ya kayak tiba-tiba ngobrol aja besok, nggak ada yang kayak maafin gue ya kemarin gue gini nggak ada. Terus kalau berantem kalau diem-dieman juga yang nggak lama, nggak lebih dari 24 jam gitu. Tiba-tiba udah ngechat lagi atau besoknya di kampus ngobrol lagi. Karena saling butuh ya. Iya, saling Jadi butuh, saling bener. treatmentnya nggak berlaku ya. Iya, bener lagi. Biasanya apa sih Ruth yang bikin berantem tuh selek sama temen kampus tuh? Misalkan kayak ada temen aku yang lelet gitu, aku kan tipikal orang yang nggak suka sama orang lelet, maksudnya tuh kayak lu gercep lah gitu kan, tapi dia misalkan lelet, yaudah jadi Terus kayak kamu toyor lelet lo gitu? ya nggak gitu dong. Itu bisa bertumbuk nanti, nggak kayak ya kesel dalam hati aja gitu. Atau kan misalkan kayak dia kesel sama aku gara-gara aku diajarin nggak ngerti-ngerti misalkan gitu kan, kayak lemot, bolot gitu kan. Bisa Ya, gini? iya, pakai otak lo gitu. Kayak gitu. Jadi ya emang kesel-kesel hal-hal ya biasalah drama antar cewek kan kayak gitu-gitu Iya kan. sih. Tapi kalau misalnya lagi datang bulan kan sensitifnya luar biasa kan masih Ingin nonjokin orang nggak sih? Iya, dan kebetulan aku sama teman-temanku tuh 1 bulan itu selang 1 minggu. Jadi abisnya satu kelar sensi muncul lagi yang sensi yang baru gitu. Jadi kan capek ya ngeladeninnya. Tapi kan aku nggak bisa curhat sama siapa-siapa, sama mama papa ya ngapain mereka Itu juga. biasanya kamu berantem karena kamu ungkapin, kamu kesel atau kayak kamu kesel, kamu diem terus kamu cuekin dia, terus kayak kamu anggap itu berantem? Aku cuekin aja sih. Aku dicuekin atau aku ngecuekin gitu. Oh, tim silent treatment kalian ya? Aku biasanya ngomong sih, masa lo gitu. Enggak gitu. Kalau Steve gimana Steve? Apa itu? Kamu kalau misalnya pas lagi ngerantau tuh, pas kamu lagi kayak ngalamin kesulitan tuh, kamu biasanya, kau pernah nggak sih ada momen kamu harus survive sendiri gitu? Ya pasti. Apa tiap hari kamu kayak gitu? Iya, emang kan. Maksudnya dibanding di rumah tuh jauh. Di sini bener-bener banyak belajar. Apa Cara survive sendiri, Ya, apa? cara mandiri. Contohnya? Gitu. Contohnya? Ya makan. Ya makan bukan survive dong, Enggak, Steven maksudnya mati dong kalau nggak makan. dimasakin, beli sendiri, kemana-mana sendiri, ngurus apa-apa sendiri. Kamu nyuci baju sendiri nggak sih? Apa laundry? Dua-duanya. Jadi yang baju pergi di laundry, yang baju rumah dicuci sendiri. Berarti kamu belajar nyuci dong? Apa kamu di Udah rumah juga? biasa. Oh, di rumah udah biasa nyuci. Iya. Terus apa lagi yang biasanya kamu lakuin kalau misalnya sendiri? Kayak kemarin sakit sendiri tuh gimana tuh? Survive sendiri apa kamu kayak tolong temen kamu untuk bantuin kamu ke Untungnya dokter atau gimana? ada temen waktu itu pas masih di kos yang lama tuh masih ada teman SMA aku bareng. Jadi bisa minta anterin ke klinik, terus dianterin. Kalau yang di kosan sekarang ini belum ada teman deketnya lagi gitu? Ada, tapi belum pernah sakit lagi. Belum merasa sakit lagi. Belum pernah sakit lagi. Nah, aku mau nanya deh, tips and triknya kalian itu selama kalian ngerantau di kota orang tuh apa sih yang bisa kalian sharing? Misalnya tips and trick untuk beradaptasi, bergaul, untuk secara akademik juga boleh, atau secara manajemen keuangan tuh gimana? Mungkin dari Mima dulu deh, punya tips and trick nggak sih? Nggak tahu deh kak. Nggak ada sih kayaknya. Jalanin aja. Oh, jadi tipsnya tuh jalanin aja ya? Iya, nanti juga dia berjalan dengan sendirinya. Oh, jadi kalau Mima mungkin dia cara triknya dia tuh learning by doing kali ya Mim. Jadi sambil dijalanin, sambil dipelajari, Iya. baru nanti mungkin dari situ Mima bisa menghadapinya semuanya sendiri dalam rantau gitu. Iya, betul. Karena nggak usah diambil pusing. Karena kalau belajar aja udah pusing, apalagi mikirin Hidup gitu. ya? Iya, benar. Jalan aja, ntar juga dia berjalan dengan sendirinya gitu. Oke, kalau Ruth, Apa ya, tips and triknya ya? kayak Bisa tadi mungkin bertahan. pakai aplikasi tuh tips and Iya, trick juga nggak sih itu buat ngatur itu manage keuangan? keuangan. Kalau misalkan kayak tips and trick akademik gitu, apa ya? Menurut aku gak usah terlalu sibuk ikutin kepanitiaan organisasi yang kurang penting, yang benefit, yang value-nya tuh gak ada. Maksudnya kan banyak ya kepanitiaan organisasi yang Kayak pensi-pensi gitu nggak sih? iya, Pensi kayak kan kurang value-nya ya? kan gak ada Kalau gitu. pensi Maksudnya, kan kurang ya? jadi kayak mendingan lu fokus akademik atau ikut lomba aja. Walaupun aku juga gak ikut lomba, cuman ya boleh dong ngasih tips kan. Kalau teman-teman aku memang seringnya ikut lomba karena kan itu dapat dapat reward juga kan. Iya dapat reward, terus belajar juga, dan mungkin
Menambah somehow iya buat yang bisa nggak nambah tahu CV. sih. Sebenarnya kalau di dunia kerja itu kadang-kadang nggak terlalu dilihat banget juga, cuman setidaknya ada sesuatu iya. yang secara akademik tuh lo menonjol gitu. Nah, kalau misalkan buat tips and trick bisa hidup di situ gimana ya? Maksudnya kalau aku cari komunitas pertemanan yang sehat, lingkungan yang sehat. Maksudnya nggak usah yang aneh-aneh, nggak usah yang aneh-aneh. Anehnya tuh kayak gimana sih emang? Aduh, maksudnya aneh-aneh kan ada ya orang-orang luar sana yang kayak ya pertemanan nggak sehat, ngerti nggak sih kak? Yang kayak suka diajak ke hal-hal yang nggak bagus gitu. Maksudnya, Contohnya? aduh, contohnya misalkan ya dunia malam gitu-gitu lah. Gitu. Kan kalau namanya di Emang dunia malam tuh nggak bagus kalau kamu lagi keluar nongkrong di kafe malam-malam tuh di dunia malam. Kalau nongkrong di kafe ya nggak apa-apa. Enggak. Ya gitulah. Gitu. Gini Apa? tuh apa? Itu kurang dong. Enggak sih. Kita nggak ngerti lagi. Nggak paham Ya kan? misalkan kayak klub malam atau kayak minum-minum kan emang Oh minum-minum nggak boleh haus dong. minum beralkohol yang berlebihan sampai mabuk gitu-gitu maksud aku. Kan memang ada teman aku juga yang kayak gitu. Maksudnya kan itu nggak membangun kan. Jadi memang cari lingkungan yang sehat dalam artian kalau kita lagi sedih ya dia ada. Jangan maunya tuh pas sukanya aja, pas lagi bahagianya aja, tapi pas sedihnya dia hilang gitu. Ya pokoknya cari yang membangun, terus cari yang bisa diajak ke gereja juga karena Kamu gereja di sana? gereja. Tapi kadang online sih kalau lagi males. Tapi kan kalau lagi mau offline gitu ya cari temen yang bisa mau ikut sama kita gereja gitu loh. Gitu. Pokoknya yang nggak banyak drama aja deh. Karena benar katanya Mima tadi akademik aja udah pusing, mikirin kehidupan sosial lagi udah pusing lagi gitu kan. Jadi ya cari temen yang nggak banyak drama, urusin masing-masing aja gitu. Tapi kalau misalnya nih kamu udah dapet temen yang misalkan dia suka ke wisata malam yang tadi kamu bilang nih, wisata malam nggak tuh? Itu kamu bakal temenin dia nggak? Atau kamu kayak jaga jarak gitu? Kebetulan temen aku emang beragam-ragam sih kak, beragam-ragam sifat dan kelakuannya. Ada yang begitu, ada yang agak melenceng juga gitu. Ada yang kayak ada yang agak gini gitu kan. Jadi sebenarnya kayak ya udah lo boleh kayak gitu tapi jangan ajak gua. tapi ya sih di kuliah tuh kita bener-bener ketemu banyak banget. Dan kebetulan orang emang satu circle aku beragam-ragam kak yang tadi aku bilang itu. Beda-beda memang semua orangnya gitu. Jadi ya kalau lu kayak gitu terserah tapi jangan ajak gua. Selain daripada gua emang gak mau cari dosa, yang kedua sayang duitnya juga. Sayang kan duitnya kalau kita bumbung buat itu, mending buat Buat teman kamu gue bayarin. Iya, kalau dibayarin gimana? Ikut. Kalau dibayarin, gas, neng. Bisa dilihat ya pertua ya. Anaknya, kan itu jadi tuh benar. Enggak. Katanya Ruth, aku gak mau lagi ke podcast. Aku takutnya ketahuan semua. Karena itu waktu aku SMA, mungkin orang tuh masih menahan diri gak sih? Pas SMA tuh gak terlalu nunjukin, pas gue tuh bener-bener kayak, aku tuh ngeliat semua orang-orang yang, ada yang gini, gini, Banyak deh, banyak. pilek. Ya, banyak banget dan kadang-kadang emang shocknya kayak, dulu kayaknya gue gak kayak gini nih, dan belajar nerima sih, basicnya toleransi sih. intinya apa ya kurang-kurangin kegiatan yang nggak penting. Mendingan dipakai buat tidur, belajar, explore yang Explore diri kayak Justin bilang. Buat apa tuh? Explore diri. Gak tau deh. Gitu. Ya ragu-ragu nih. Kalau Steven gimana Steve? Tips and trick kamu selama kamu survive di Semarang sendirian? Apa kamu WM? Apa tuh? Wisata malam. Malah. Atau WK? Wisata kos-kosan. Kuliner kan. Bebas ya kosnya. Wisata kos-kosan kuliner. Wisata kuliner. Wisata Work kuliner, positif, WK. work positif, Positif, ya. bagus. Lalu yang nggak positif Pak. Apa Steve? Tipsnya apa ya? Ya paling coba cari seenggak mau keluar ya, seenggaknya cari temen lah, coba kenal sama orang-orang sekitar, sama warga lokal terutama, soalnya itu sangat kebantu buat cari informasi-informasi cara survive lah di situ Gimana gimana. tuh coba contohnya? Mengenal warga Kita temenan sama AAA Burjo yang jaga Burjo. Itu lumayan kebantu loh. ngebantu bisa ngutang kan jadinya. Iya bisa utang. Kalau lagi habis bisa ngutang dulu aja. So, Tanya tutup gue lama-lama ini bangkrut. iya. Udah. Terus apa lagi selain berteman sama orang-orang lokal? Makan 2 kali sehari aja cukup. Kita nggak usah banyak-banyak lah. Sebagai anak kos. Terus makanya nasi rames 1.000. Ya 2 kali sehari Biar cukup mucet. ya. Bisa nasi rames. Terus jangan lupa liburan boncengin cewek. Cewek. Loh, itu kan tips and trick biar survive biar gak stres. Iya, gitu. bener. Motoran sendiri kan refreshing. Iya. Bisa. Bener kan? Jadi kalau naik motor sendiri, aduh bingung nih nyasar nggak ada yang bacain maps-nya. Ya, tips yang terakhir udah paling jelas ya. Rajin ke gereja ya. Kita nggak mention lagi.
Tadi kamu udah bilang ke gereja. Oh iya deh nggak ya? Iya, Mima kan yang nggak ke gereja. gereja. Ini ya tahu. Iya, soalnya di Bali gerejanya jauh. Jadi online aja. Online ya? Online. Gerejanya jauh, tapi Tuhan jauh nggak dari kamu Mima? Enggak dong, Tuhan tetap masih. Oh, siap. Oh, Terus iya. ke gereja. Biasa Iya, kamu rajin gereja ke gereja. sendiri? Bareng-bareng sama Sama cewek teman-teman itu. lain. Terus. Terus apa lagi? Ke gereja pastinya. Pastinya. Terus, saat teduh nggak sih Steve? Saat teduh nggak? Karena aku ada ikut organisasi yang kayak gitu, yang organisasi agama Kristen gitu, jadi setiap hari tuh ada satu dua sama renungan malam. Oh, itu kamu selalu ikutin? Enggak. Pertanyaannya itu, Iya. sekarang organisasinya menyediakan nih programnya, betul. ikut apa enggak nih pertanyaannya? Iya, kita kalau lagi sempet ya kita ikut. Tapi lebih sering nggak sempetnya. Sibuk kuliah. Dia lebih memilih WM daripada DM. Iya, Dia milih bener. wisata malam daripada doa malam. Iya, benar. Mungkin. Mungkin. Ada tahu ya. Oke, berarti ini aku udah tahu nih dari ngobrol sama kalian tuh aku dapat banyak banget sih hal-hal baru kayak iya sih kan aku mungkin nggak ngerantau juga kayak tapi aku ngerasa bener sih cara memilih pertemanan itu salah satu hal yang paling penting sih kalau kita misalkan lagi di lingkungan baru karena kayak kata Alkitab. Alkitab. Iya dong. Lingkungan yang buruk merusak pribadi yang baik. Kalau lingkungan kalian buruk, kalau kalian udah jadi orang yang baik pasti kan akan terbawa arus. Pasti akan ada rasa kayak aduh pingin cobain, pingin ikutan. Lalu temen-temen kayak ikutlah Ruth ke tempat seberang kosan lo, gak gaul abis sih lo gitu. Terus kan lama-lama Ruth mungkin karena tiap hari digituin kayak oke, saatnya aku pakai heelsku, aku melangkah ke sana. Dan mencoba, penasaran ya kan, Karena kan Kak? biasanya semua dosa tuh diawali dengan rasa penasaran. Iya, dan pingin ingin mencoba. Kalau udah coba ketagihan lagi. Di kamera Ruth gini, di belakang dia gini. Nggak bercanda ya. Bener sih, aku setuju banget. Jadi aku dapet insight baru bahwa berteman sama orang lokal juga penting banget sih. Jadi kita bisa kenal budayanya lagi. Terus kalau mau ngapa-ngapain juga lebih enak sih. Kalau kenal sama orang lokal gitu. Misalkan Steven mau jalan-jalan, kalau kenal orang lokal misalnya, kalau gue mau kesini, gimana sih, lewat mana sih? Nah, itu kan kayak hal yang paling simple sih. Sama jangan lupa kayak mereka semua, kecuali Mima ya, ke gereja. Karena kan maksudnya kita juga harus membangun persekutuan Dengan Tuhan. dan bergaul dengan komunitas yang bisa membangun kita secara rohani juga, apalagi kita kan jauh ya. Betul. Emang episode kali ini sangat positif ya. Meskipun gue kuliah di Bali itu tetap anak baik-baik. Tetap abu ya, Abu, Tuhan anak buah ya. Yesus. Tetap ini ya, kalian tetap JK ya. Apa tuh? Jalan Kristus. Yes, betul. Terus. Bukan Yusuf Kala ya. Nanti kalian Jalan kalau mau Kristus. kuliah di Bali itu jangan langsung mikir kayak nakal nih, lihat nih. Iya Mima, nggak nakal. Nggak nakal, tapi nakal banget. Abu, anak buah Yesus tetap di jalan Kristus, gila. Tepuk tangan dulu buat Mima. Oke, makasih banget ya teman-teman yang udah mau sharing cerita kalian waktu kalian ngerantau. Thank you Steven, ya Mima, Ruth. Nah, aku juga mau ingetin teman-teman yang ada di rumah jangan lupa share episode podcast terbaru hari ini ke teman-teman kalian dan jangan lupa juga untuk like, comment, and subscribe. Dan kalau kalian takut banget nih ketinggalan sama video-video terbaru kita, nyalain tuh loncengnya, cering, biar kalau misalkan kita upload video baru, kalian bisa langsung tonton. So, sampai ketemu di lain waktu. Bye! Bye.